Lampu neon warna-warni berkedip tanpa henti di sepanjang lorong karaoke itu. Musik dangdut remix bercampur suara tawa pecah dari dalam room-room yang pintunya setengah tertutup. Bau rokok, parfum murahan, dan alkohol nyampur jadi satu, bikin udara terasa berat tiap kali ditarik napas. Rika berdiri di depan cermin panjang di ruang khusus Elsie. Tangannya sibuk ngerapihin rambut, sementara matanya sesekali ngelirik pantulan dirinya sendiri. Make up-nya udah cukup tebal, bahkan menurut dia agak berlebihan. Tapi di tempat kayak gini, kalau terlalu natural malah tenggelam. Kurang cetar Rik. Tambahin lipstik yang merah, celetuk salah satu temannya sambil lewat, suaranya santai tapi agak nyelekit. Rika cuma senyum tipis, walau di dalam hatinya ada rasa nggak enak. Dia nurut, ambil lipstik, terus nambahin warna di bibirnya. Dia tahu, di sini penampilan itu segalanya. Baru 3 bulan dia kerja di tempat ini. Awalnya dia pikir ini cuma kerja nemenin tamu nyanyi, ketawa, pura-pura akrab. Gampang. Gak perlu mikir berat. Yang penting bisa dapat uang cepat. Tapi kenyataannya jauh dari yang dia bayangin. Room 7 minta 2 orang, suara supervisor dari luar. Beberapa Elsie langsung sigap. Mereka buru-buru berdiri, senyum mereka langsung berubah. Dari santai jadi manis, dari capek jadi ceria. Kayak saklar yang dipencet. Rika refleks berdiri juga, berharap dipanggil. Tapi yang dipilih bukan dia. Lina sama Siska, cepat. 2 nama itu lagi. Lagi-lagi mereka. Rika duduk lagi pelan. Tangannya meremas ujung rok pendek yang dia pakai. Ini bukan pertama kali. Hampir tiap malam, dia cuma jadi cadangan. Duduk, nunggu, berharap ada tamu yang milih dia. Tapi seringnya, nggak ada. Dia ngelirik ke arah Siska yang lagi jalan keluar ruangan. Cewek itu emang beda. Cantiknya mencolok, tapi bukan sekadar cantik. Ada sesuatu dari cara dia jalan, cara dia senyum, yang bikin orang susah buat nolak. Padahal kalau dilihat biasa aja, Rika ngerasa dia nggak kalah. Kenapa ya? Gumam Rika pelan. Dia mulai ngerasa ada yang janggal sejak beberapa minggu terakhir. Awalnya dia pikir cuma soal pengalaman. Siska dan yang lain mungkin lebih jago ngomong, lebih pintar bikin tamu betah. Tapi makin lama, rasanya bukan itu aja. Kadang Rika ngelihat tamu yang awalnya biasa aja, begitu Siska masuk, langsung berubah. Tatapan mereka kayak kosong, tapi fokus. Senyum mereka lebar, terlalu lebar bahkan. Kayak orang yang lagi kesihir. Dan yang paling aneh, mereka hampir gak pernah nolak apapun yang Siska minta. Lampu di ruang Elsie tiba-tiba berkedip sebentar. Rika refleks nengok ke atas. Cuma sebentar sih, tapi entah kenapa bikin bulu kuduknya berdiri. Listriknya lagi ngaco kali, kata salah satu Elsie lain, cuek. Rika ngangguk pelan, tapi perasaannya nggak enak. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka lagi. Siska balik sebentar buat ambil minum. Wajahnya masih cantik, tapi ada sesuatu yang bikin Rika merinding. Kulitnya kelihatan lebih pucat dari tadi. Dan matanya, sekilas kayak lebih gelap. Capek? Tanya Rika, coba basa-basi. Siska nengok, senyum. Capek sih, tapi ya, enaklah. Ada nada aneh di suaranya. Gak bisa dijelasin, tapi bikin Rika makin gak nyaman. Siska lalu pergi lagi ke room, ninggalin Rika yang sekarang malah jadi kepikiran. Malam makin larut. Musik makin keras. Orang-orang makin liar. Rika akhirnya dapat panggilan juga, tapi dari room kecil, tamunya cuma 2 orang dan gak terlalu royal. Dia tetap masuk, pasang senyum, nyanyi, ketawa. Semua dia lakuin seperti yang seharusnya. Tapi di tengah-tengah itu, dia sempat ngerasa sesuatu. Pas dia lagi duduk di samping salah satu tamu, tiba-tiba dia ngerasa dingin menjalar di punggungnya. Padahal ruangan itu panas, penuh asap rokok. Dia nengok pelan ke belakang. Gak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, dia ngerasa kayak lagi diperhatiin. Bukan sama manusia. Perasaan itu cuma sebentar, tapi cukup bikin dia gak fokus. Dia buru-buru nutupin dengan tawa, pura-pura gak ada apa-apa. Setelah selesai, dia keluar ruangan dengan napas agak berat. Lorong terasa lebih sepi sekarang. Lampu masih nyala, tapi kesannya beda. Lebih redup. Lebih dingin. Rika jalan pelan menuju ruang Elsie lagi.
Tapi pas dia lewat salah satu pintu room yang sedikit kebuka, dia tanpa sengaja ngelirik ke dalam. Dan dia langsung berhenti. Di dalam, Siska lagi duduk di pangkuan seorang tamu. Mereka kelihatan akrab. Tapi bukan itu yang bikin Rika terpaku. Tangan tamu itu gemetar. Wajahnya pucat, tapi dia masih senyum. Senyum yang aneh. Senyum yang dipaksain. Sementara Siska, senyumnya lebar. Terlalu lebar. Dan untuk sesaat, Rika ngerasa kayak lihat sesuatu bergerak di balik kulit leher Siska. Kayak ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Rika langsung mundur pelan, jantungnya berdegup kencang. "Gue halu kali ya," bisiknya ke diri sendiri. Dia buru-buru jalan lagi, kali ini lebih cepat. Sampai di ruang Elsie, dia langsung duduk dan minum air putih banyak-banyak. Tangannya sedikit gemetar. Dia berusaha nenangin diri. Mungkin dia cuma capek. Mungkin ini efek kurang tidur. Atau mungkin karena tekanan kerja yang makin hari makin berat. Tapi jauh di dalam hatinya, ada satu perasaan yang gak bisa diabaikan. Tempat ini bukan sekadar tempat karaoke biasa. Di balik lampu warna-warni, tawa, dan musik keras itu, ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang gak semua orang bisa lihat. Dan tanpa dia sadari, Rika udah mulai masuk terlalu dalam ke dunia itu. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan cuma soal perasaan takut yang sesekali muncul, tapi juga tekanan yang makin hari makin berat. Uang yang dia dapat nggak seberapa, sementara kebutuhan hidup di kota nggak pernah nunggu. Kos harus dibayar, makan, kirim uang ke kampung, semuanya numpuk di kepala. Rika duduk di pinggir ranjang kosannya yang sempit, malam itu. Lampu kuning redup jadi satu-satunya penerangan. Di tangannya, ada dompet tipis yang isinya jauh dari cukup. Segini doang, gumamnya pelan. Dia buka HP, ngecek chat dari ibunya di kampung. Belum dibalas dari tadi siang. Ibu lagi butuh uang buat bayar listrik. Kalau bisa minggu ini ya nak. Rika langsung nutup mata, narik napas panjang. Dadanya terasa sesak. Dia pengen bantu, tapi dia sendiri lagi kesusahan. Malam berikutnya, dia balik kerja dengan perasaan yang lebih berat dari biasanya. Makeup tetap rapi, senyum tetap dipasang, tapi di dalam, dia mulai lelah. Ruang Elsie lagi ramai. Tawa, candaan, suara heels di lantai, semuanya nyampur jadi satu. Tapi Rika tetap ngerasa sendirian di tengah keramaian itu. Rika, duduk mulu. Gak laku-laku loh, celetuk salah satu Elsie lain sambil ketawa kecil. Rika cuma nyengir kaku. Dia udah kebal sama omongan kayak gitu, tapi tetap aja, sakit. Di sisi lain ruangan, Siska lagi dikelilingi beberapa tamu. Mereka berebut perhatian, nawarin minum, bahkan ada yang udah nyelipin uang ke tangannya. Siska cuma ketawa manja, matanya setengah terpejam, seolah semua itu hal biasa. Rika ngeliatin dari jauh. Ada rasa iri yang mulai nggak bisa dia tahan lagi. Kenapa sih dia bisa segitu larisnya? Bisiknya pelan. Seolah dengar itu, Siska nengok ke arah Rika. Tatapan mereka ketemu sebentar. Siska senyum, senyum yang sama kayak kemarin, manis, tapi entah kenapa bikin merinding. Beberapa menit kemudian, Siska jalan ke arah Rika. "Lo kenapa sih dari tadi murung?" tanyanya santai sambil duduk di sebelah Rika. "Gak apa-apa kok," jawab Rika cepat, refleks. Siska ketawa kecil. "Gak usah bohong deh. Gue juga dulu kayak lo." Rika nengok. "Maksudnya?" Siska nyender santai, matanya ngeliat ke depan. "Dulu gue juga sering sepi. Duduk doang, nunggu dipilih. Kadang pulang cuma bawa recehan." Rika diam. Kata-kata itu kena banget. "Terus sekarang," lanjut Siska, "lo lihat sendiri kan?" Rika ngangguk pelan. Ada jeda sebentar. Musik dari luar makin keras, tapi suasana di antara mereka malah terasa lebih sunyi. "Lo mau kayak gue nggak?" tanya Siska tiba-tiba. Rika kaget. "Hah? Maksudnya?" Siska nengok, matanya sedikit menyipit. "Laku. Dicari. Gak perlu nunggu dipilih." Jantung Rika langsung berdegup lebih cepat. Dia tahu ini bukan cuma soal makeup atau gaya ngomong. "Gimana caranya?" tanya Rika pelan, setengah ragu.
Siska senyum tipis. Pakai bantuan. Rika langsung kepikiran hal aneh-aneh. Bantuan apaan? Operasi? Skincare mahal? Siska geleng pelan. Bukan itu. Dia mendekat sedikit, suaranya diturunin. Susuk. Kata itu langsung bikin Rika merinding. Hah? Yang bener aja loh, Rika ketawa kaku, tapi jelas dia nggak nyaman. Siska cuma senyum. Lo pikir kenapa banyak yang bisa segitu larisnya? Lo kira cuma modal cantik? Rika nggak langsung jawab. Pikirannya mulai kemana-mana. Gue juga dulu nggak percaya, lanjut Siska. Tapi setelah gue coba, hidup gue berubah. Rika ngelihat wajah Siska lebih lama. Sekarang, dia mulai mikir, mungkin ini jawabannya. Tapi tetap aja, ada rasa takut. Itu, aman? Tanya Rika hati-hati. Siska nggak langsung jawab. Dia cuma senyum, tapi kali ini ada sesuatu yang beda di senyumnya. Aman kalau lo tahu cara jalaninnya. Jawaban itu malah bikin Rika makin gak tenang. Kalau enggak? Siska diam sebentar, lalu bahu dia terangkat ringan. Ya, ada harganya lah. Rika langsung nelen ludah. Suasana tiba-tiba terasa dingin, padahal AC gak terlalu kencang. Gue kenalin lo ke orangnya kalau lo mau, kata Siska santai, seolah lagi nawarin sesuatu yang biasa. Rika nggak langsung jawab. Otaknya penuh pertanyaan, tapi juga penuh bayangan tentang uang, tentang ibunya, tentang hidup yang lebih gampang. Orangnya gimana? Akhirnya dia nanya. Siska senyum lagi. Biasa aja. Tapi, ya jangan macem-macem. Jawaban itu nggak jelas, tapi justru bikin penasaran. Malam itu, Rika nggak bisa fokus kerja. Kepalanya penuh sama kata susuk. Sesuatu yang dulu cuma dia dengar dari cerita orang kampung, sekarang tiba-tiba jadi pilihan nyata di depan dia. Pas pulang kerja, dia jalan sendirian di trotoar. Lampu jalan redup, angin malam dingin. Dia berhenti sebentar, ngeliat ke arah jalan kosong di depannya. Gue segininya banget ya, gumamnya lirih. Tapi bayangan ibunya langsung muncul lagi di kepalanya. Dan tanpa dia sadari, perlahan rasa takut itu mulai kalah sama kebutuhan. Besok malamnya, Siska langsung nyamperin dia lagi. Gimana? Mau nggak? Rika diam sebentar. Tangannya dingin, jantungnya berdegup cepat. Ini bukan keputusan kecil. Dia tahu itu. Tapi hidup juga nggak kasih dia banyak pilihan. Gue mau ketemu dulu, jawabnya akhirnya. Siska langsung senyum lebar. Tapi entah kenapa, senyum itu sekarang terasa lebih dalam. Bagus. Nanti gue ajak. Rika cuma ngangguk pelan. Di titik itu, dia belum sepenuhnya sadar kalau langkah kecil yang dia ambil sekarang bakal ngebawa dia ke sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang dia bayangin. Dan mungkin, gak ada jalan balik setelah itu. Kalimat itu terus muter di kepala Rika sejak dia ngangguk nerima tawaran Siska. Bahkan sampai malam yang dijanjikan itu datang, perasaan gak enaknya gak juga hilang. Tapi anehnya, dia tetap jalanin. Seolah ada dorongan yang pelan-pelan ngegeser rasa takutnya. Malam itu, Rika gak langsung pulang habis kerja. Siska udah nunggu di luar, pakai jaket tipis dan wajah yang kelihatan lebih pucat dari biasanya. Udah siap? Tanya Siska singkat. Rika ragu sebentar, tapi akhirnya ngangguk. Iya. Mereka naik motor berdua. Jalanan kota yang biasanya ramai, malam itu terasa beda. Makin jauh mereka dari pusat kota, lampu makin jarang, suasana makin sepi. Angin malam dingin nabrak wajah Rika, tapi nggak cukup buat nenangin isi kepalanya. Ini masih jauh? Tanya Rika pelan. Dikit lagi, jawab Siska singkat. Motor akhirnya berhenti di sebuah gang kecil yang gelap. Gak ada lampu jalan, cuma cahaya redup dari dalam rumah tua di ujung gang. Dindingnya kusam, catnya udah mengelupas, dan halaman depannya dipenuhi tanaman liar yang gak keurus. Rika langsung ngerasa gak nyaman. Di sini, suaranya hampir berbisik. Siska turun dari motor. Iya. Ayo. Langkah Rika terasa berat waktu ngikutin Siska masuk ke halaman. Tanahnya becek, dan ada bau aneh yang langsung nyerang hidung. Bau kemenyan yang kental, bercampur sesuatu yang amis. Pintu rumah itu kebuka pelan sebelum mereka sempat ngetuk.
Rika langsung berhenti. Di dalam, remang-remang. Cuma ada beberapa lilin yang nyala, bayangannya bergerak di dinding. Di tengah ruangan, duduk seorang perempuan tua. Rambutnya panjang berantakan, matanya tajam banget, seolah bisa nembus pikiran orang. Itu dia, suara perempuan itu berat dan pelan. Siska ngangguk. Iya Bu. Yang saya ceritain kemarin. Tatapan perempuan itu langsung pindah ke Rika. Nggak berkedip. Rika ngerasa kayak lagi dilihat sampai ke dalam tubuhnya. Mendekat, katanya pelan. Rika ragu, tapi kakinya tetap jalan. Setiap langkah terasa makin dingin. Begitu dia duduk di depan perempuan itu, suasana langsung berubah. Sunyi. Bahkan suara serangga di luar pun kayak hilang. Kamu mau cantik? Tanya perempuan itu tiba-tiba. Rika nelen ludah. Saya, mau kerja saya lancar. Perempuan itu nyengir tipis. Semua juga begitu awalnya. Dia lalu mengambil sesuatu dari sampingnya, sebuah kotak kecil dari kayu hitam. Dibuka pelan. Di dalamnya, ada benda-benda kecil yang gak jelas bentuknya. Berkilau samar di bawah cahaya lilin. Rika langsung merinding. Ini bukan sekadar susuk biasa, kata perempuan itu. Sekali pasang, kamu gak bisa sembarangan lepas. Kalimat itu bikin jantung Rika berdegup kencang. Maksudnya? Tanya Rika pelan. Perempuan itu mendekat sedikit. Kalau kamu berhenti di tengah jalan, kamu yang bakal dibayar. Rika langsung diam. Tangannya dingin. Siska yang dari tadi di belakang cuma berdiri, sekarang ngomong, tenang aja. Gue juga gini kok. Selama lo nurut, aman. Kata, selama lo nurut, itu justru bikin Rika makin gak tenang. Tengah malam nanti kita mulai, kata perempuan itu lagi. Sekarang kamu bersihin diri dulu. Rika disuruh masuk ke kamar kecil di samping. Airnya dingin banget, hampir kayak air sumur. Dia mandi dengan perasaan campur aduk, takut, ragu, tapi juga ada harapan aneh. Setelah itu, dia disuruh pakai kain putih tipis. Gak ada makeup, gak ada aksesoris. Cuma dia, dan tubuhnya yang sekarang terasa rentan. Jam terasa berjalan lambat sampai akhirnya perempuan itu manggil dia lagi. Ruang tengah sekarang berubah. Ada lingkaran di lantai, digambar pakai sesuatu yang hitam. Di sekelilingnya, lilin-lilin disusun rapi. Asap kemenyan makin tebal, bikin kepala sedikit pusing. Duduk di tengah, perintahnya. Rika nurut, walau kakinya gemetar. Ritual dimulai. Perempuan itu komat-kamit baca sesuatu yang gak jelas. Suaranya pelan tapi dalam, bikin bulu kuduk Rika berdiri semua. Udara di sekitar tiba-tiba terasa berat. Lalu, rasa itu datang. Awalnya cuma hangat di perut. Tapi lama-lama berubah jadi panas. Panas yang gak wajar. Rika meringis. Ini, kenapa panas banget? Gak ada jawaban. Tiba-tiba, dia ngerasa seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Bukan dari luar yang kelihatan, tapi dari dalam, kayak ada benda asing yang dipaksa masuk lewat kulitnya. Ah! Rika refleks menjerit pelan. Sakitnya aneh. Bukan cuma sakit biasa, tapi kayak ada yang bergerak di dalam tubuhnya. Menyusup. Hidup. Dia ngeremas kain yang dia pakai, napasnya nggak beraturan. Diam, bentak perempuan itu. Kalau kamu lawan, dia marah. Dia. Rika gemetar. Gak ada jawaban lagi. Rasa itu makin menjadi. Dari perut naik ke dada, lalu ke leher. Rika ngerasa kayak ada sesuatu yang merayap di dalam dirinya, pelan tapi pasti. Air matanya keluar tanpa sadar. Beberapa menit, atau mungkin jam. Rika nggak tahu berapa lama, akhirnya rasa itu mulai mereda. Tubuhnya lemas. Keringat dingin di mana-mana. Ritual selesai. Perempuan itu mendekat, matanya masih tajam. Sekarang kamu udah terikat. Rika masih terengah-engah. Itu, apa tadi? Perempuan itu senyum tipis. Yang bakal bikin kamu gak pernah sepi lagi. Siska bantu Rika berdiri. Udah. Lo bakal ngerasain sendiri nanti. Sebelum mereka pergi, perempuan itu ngomong lagi. Ingat.
Semua ada harganya. Rika nengok. Kalau dia minta, kamu harus kasih. Kalimat itu menggantung di udara. Rika nggak berani nanya lebih lanjut. Mereka keluar dari rumah itu, tapi perasaan Rika nggak ikut keluar. Di dalam tubuhnya, dia masih ngerasa sesuatu bergerak pelan. Dan untuk pertama kalinya, dia sadar. Yang masuk ke dalam dirinya tadi, mungkin bukan sekadar susuk. Pagi setelah malam itu, Rika bangun dengan tubuh yang terasa aneh. Bukan capek, bukan juga sakit biasa. Lebih kayak, ada yang berubah, tapi dia nggak bisa langsung ngejelasin apa. Dia duduk di pinggir ranjang kos, rambutnya berantakan, napasnya masih berat. Semalam kayak mimpi buruk, tapi rasa di tubuhnya bilang itu nyata. Perutnya hangat. Bukan hangat biasa, lebih kayak ada sumber panas kecil yang gak pernah padam. Rika pelan-pelan berdiri, lalu jalan ke cermin. Dan di situ, dia berhenti. Ini, gue, bisiknya lirih. Wajahnya kelihatan beda. Bukan berubah total, tapi ada sesuatu yang bikin dia kelihatan lebih hidup. Kulitnya lebih halus, matanya lebih tajam, dan entah kenapa bibirnya kelihatan lebih merah padahal dia belum pakai apa-apa. Tatapannya sendiri bahkan bikin dia agak gak nyaman. Kayak bukan cuma dia yang ngeliat dari balik mata itu. Rika refleks mundur sedikit. Ah, perasaan gue aja kali, gumamnya, berusaha santai. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu, ini bukan hal biasa. Malamnya, dia datang kerja seperti biasa. Tapi begitu dia masuk ruang Elsie, beberapa orang langsung nengok. Rika, salah satu dari mereka kelihatan kaget. Lo beda deh sekarang, celetuk yang lain. Rika cuma senyum kecil, tapi jantungnya mulai deg-degan. Siska yang lagi duduk di pojokan langsung nyengir lebar waktu lihat dia. Gue bilang juga apa, katanya santai. Kerasakan sekarang? Rika duduk di sebelahnya, masih agak canggung. Ini, normal? Siska ketawa kecil. Nikmatin aja. Belum sempat Rika jawab, supervisor masuk. Room 3 minta 1. Cepat. Semua mata langsung ke Rika. Lorik, tunjuknya. Rika kaget. Biasanya dia jarang dipanggil duluan. Dia berdiri pelan, masih belum sepenuhnya percaya. Begitu dia masuk ke dalam room, dua tamu yang ada di sana langsung diam sebentar. Mereka ngeliatin Rika dengan cara yang beda. Bukan sekadar tertarik, tapi kayak ketarik. Wah, baru ya? Salah satu dari mereka langsung senyum lebar. Rika duduk, mulai ngobrol, nyanyi, ketawa seperti biasa. Tapi kali ini, semuanya terasa lebih gampang. Tamu-tamu itu nurut sama dia. Bahkan tanpa dia usaha keras. Tatapan mereka nggak pernah lepas. Dan anehnya, Rika ngerasa senang. Bukan cuma karena uangnya, tapi karena perasaan dibutuhin itu. Malam itu, dia pulang bawa uang lebih banyak dari biasanya. Jauh lebih banyak. Hari-hari berikutnya makin gila. Rika jadi incaran. Setiap malam, namanya selalu disebut duluan. Bahkan kadang tamu minta dia secara khusus. Rika mana? Yang kemarin itu? Gue maunya sama dia. Kalimat-kalimat itu jadi hal biasa sekarang. Uang ngalir terus. Dompetnya nggak pernah kosong lagi. Dia bisa kirim ke kampung tanpa mikir 2 kali. Tapi, semakin lama, dia mulai ngerasa sesuatu yang nggak beres. Kadang, di tengah-tengah dia lagi nemenin tamu, tiba-tiba tubuhnya panas. Panas banget, sampai keringat dingin keluar. Lo kenapa? Tanya salah satu tamu waktu itu. Gak apa-apa, mungkin kepanasan, jawab Rika cepat. Padahal di dalam, dia ngerasa kayak ada yang bergerak. Pelan. Dari perut, naik ke dada. Rasa itu bikin dia mual. Beberapa kali, dia juga ngerasa kayak ada bisikan halus. Gak jelas kata-katanya, tapi nadanya, kayak minta sesuatu. Awalnya dia coba cuekin. Tapi lama-lama, itu makin sering. Dan yang lebih bikin dia takut, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Salah satu pelanggan tetapnya, Om Benny, orangnya baik, sering ngasih tip besar, tiba-tiba nggak pernah datang lagi. Rika sempat nanya ke teman-teman. Om Benny kemana ya? Salah satu Elsie jawab santai,
Lo belum dengar? Dia meninggal. Rika langsung kaku. Hah? Serius? Iya. Katanya serangan jantung. Mendadak. Rika diam. Malam terakhir dia ketemu Om Benny, mereka cukup dekat. Bahkan lebih dekat dari biasanya. Dan setelah itu, Rika mulai ngerasa dingin di punggungnya. Cuma kebetulan, bisiknya ke diri sendiri. Tapi kejadian itu nggak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, ada lagi. Seorang tamu muda yang sempat bareng dia, tiba-tiba kecelakaan. Kondisinya parah. Lalu yang lain, jatuh sakit tanpa sebab jelas. Semua punya satu kesamaan. Mereka pernah dekat sama Rika. Sekarang, setiap kali ada tamu yang terlalu nempel sama dia, Rika mulai takut sendiri. Tapi anehnya, ada bagian dari dirinya yang justru menikmati itu. Setiap kali dia lihat tatapan tamu yang gak bisa lepas dari dia, ada rasa puas yang muncul. Seolah-olah, bukan cuma dia yang mengendalikan. Suatu malam, dia lagi sendirian di kamar kos. Dia berdiri di depan cermin, lagi bersihin makeup. Tiba-tiba, dia berhenti. Di pantulan cermin, dia ngerasa ada yang bergerak. Cepat banget. Kayak sesuatu lewat di bawah kulit lehernya. Rika langsung megang lehernya. Apaan sih? Dia ngeliat lagi. Gak ada apa-apa. Tapi detik berikutnya, dia dengar suara. Sangat pelan. Lagi. Rika langsung membeku. Suara itu bukan dari luar. Itu dari dalam dirinya sendiri. Napasnya jadi cepat. Tangannya gemetar. Lagi. Kali ini lebih jelas. Seolah ada sesuatu yang lapar. Rika mundur pelan dari cermin. Sekarang dia benar-benar sadar. Semua yang dia dapat sekarang bukan cuma keberuntungan. Dan semua yang terjadi sama orang-orang di sekitarnya mungkin bukan kebetulan. Di dalam tubuhnya, sesuatu itu masih hidup. Dan sekarang, mulai minta lebih. Sejak malam itu, hidup Rika nggak pernah benar-benar tenang lagi. Apa yang awalnya cuma rasa aneh di tubuh, sekarang berubah jadi sesuatu yang lebih nyata. Lebih kasar. Lebih menekan. Hari-harinya masih berjalan seperti biasa. Kerja, dandan, ketawa di depan tamu, pulang bawa uang. Tapi di balik semua itu, ada rasa takut yang terus ngikutin kemanapun dia pergi. Dan rasa itu makin kuat, sejak kejadian malam itu. Salah satu pelanggan tetapnya, yang paling sering minta ditemenin Rika, Pak Arman, tiba-tiba meninggal. Bukan karena sakit lama. Bukan juga karena kecelakaan. Mendadak. Berita itu Rika dengar dari supervisor, dengan nada santai seolah itu hal biasa. Pak Arman yang sering sama lo itu, udah nggak ada, katanya sambil nyalain rokok. Rika langsung berhenti gerak. Maksudnya, meninggal, suaranya pelan. Supervisor cuma ngangguk. Katanya sih jantung. Tapi aneh, orangnya kemarin masih sehat banget. Rika langsung ngerasa dingin. Malam terakhir dia ketemu Pak Arman, mereka berdua di room sampai lama. Bahkan lebih lama dari biasanya. Dan entah kenapa, malam itu Rika ngerasa tubuhnya panas banget, sampai dia hampir kehilangan fokus. Sekarang, orang itu udah nggak ada. Rika duduk pelan di kursi ruang LC. Tangannya dingin, pikirannya kosong. Gue, terakhir sama dia, bisiknya pelan. Siska yang duduk di sebelahnya cuma melirik sekilas. Ya terus kenapa? Rika nengok, matanya mulai kelihatan panik. Lo nggak ngerasa aneh? Ini bukan pertama kali. Siska diam sebentar, lalu ngelirik ke arah lain. Jangan kebanyakan mikir. Jawaban itu nggak bikin Rika tenang. Malah sebaliknya. Karena jauh di dalam dirinya, dia mulai sadar. Ini bukan kebetulan. Malam itu, pas dia lagi di dalam room sama tamu baru, perasaan itu datang lagi. Awalnya cuma hangat. Lalu berubah jadi panas. Dan akhirnya, sakit. Rika meringis pelan sambil tetap berusaha senyum di depan tamu. Lo kenapa? Tanya tamu itu. Gak apa-apa, cuma pusing dikit, jawab Rika cepat. Padahal di dalam tubuhnya, dia ngerasa kayak ada sesuatu yang bergerak liar. Gak pelan lagi.
Gak halus lagi. Kayak kelaparan. Dan di saat yang sama, suara itu muncul lagi. Lagi. Rika langsung membeku sesaat. Cari lagi. Suara itu lebih jelas sekarang. Lebih dalam. Lebih dekat. Seolah-olah bukan cuma dari dalam tubuhnya, tapi dari dalam pikirannya juga. Rika langsung berdiri. Maaf ya, aku ke toilet dulu. Dia keluar room dengan langkah cepat, napasnya nggak teratur. Begitu sampai toilet, dia langsung nyandar di dinding. Ini apa sih? Bisiknya panik. Tiba-tiba, dia ngerasa mual. Dia nengok ke cermin. Dan di situ, dia lihat sesuatu. Di lehernya. Ada gerakan kecil. Sangat halus, tapi jelas. Kayak ada sesuatu di bawah kulitnya, yang bergerak. Rika langsung megang lehernya. Gak, suaranya gemetar. Gerakan itu berhenti. Tapi beberapa detik kemudian, muncul lagi. Lebih jelas. Lebih hidup. Rika mundur dari cermin, napasnya makin cepat. Dan suara itu, datang lagi. Lapar. Air mata Rika langsung jatuh. Berhenti, tolong, bisiknya. Tapi suara itu nggak peduli. Lagi, kasih lagi. Rika langsung nutup telinga, walau dia tahu itu percuma. Karena suara itu bukan dari luar. Itu dari dalam dirinya sendiri. Malam itu, dia pulang lebih cepat. Nggak kuat lanjut kerja. Di kamar kos, dia duduk di lantai, punggungnya nyandar ke dinding. Lampu mati. Ruangan gelap. Dia cuma ditemani suara napasnya sendiri, dan bisikan yang sesekali muncul. Sekarang dia ngerti. Semua kejadian selama ini. Semua orang yang tiba-tiba kena musibah. Itu bukan kebetulan. Itu, gara-gara gue, bisiknya lirih. Dan lebih parahnya lagi, dia mulai sadar satu hal yang bikin dia makin takut. Setiap kali dia dekat sama seseorang, setiap kali dia bikin seseorang jatuh sama dia, sesuatu di dalam dirinya jadi lebih tenang. Lebih diam. Seolah-olah sudah dikasih makan. Rika langsung nutup mulutnya, nahan tangis. Gue, ngasih makan apa? Suaranya nyaris nggak keluar. Bayangan Pak Arman muncul di kepalanya. Wajahnya. Senyumnya. Lalu bayangan orang-orang lain. Semua yang pernah dekat sama dia. Satu persatu. Dan sekarang, mereka hilang. Rika ngeremas rambutnya sendiri. Ini nggak benar, ini nggak benar. Tapi di tengah kepanikannya, ada satu perasaan lain yang diam-diam muncul. Perasaan yang bikin dia makin takut sama dirinya sendiri. Karena di balik semua ini, dia masih butuh uang. Dia masih harus kerja. Dan itu berarti, dia harus tetap dekat sama orang-orang. Artinya, dia harus terus memberi makan sesuatu yang hidup di dalam dirinya. Tiba-tiba, HP-nya bunyi. Pesan masuk dari supervisor. Besok banyak tamu penting. Jangan telat. Rika cuma ngelihat layar itu lama. Tangannya gemetar. Di satu sisi, dia pengen berhenti. Kabur. Ninggalin semua ini. Tapi di sisi lain, dia tahu sesuatu di dalam dirinya nggak akan diam. Dan tepat saat itu, suara itu muncul lagi. Lebih pelan. Lebih dingin. Jangan berhenti. Rika menutup mata, air matanya jatuh tanpa suara. Sekarang dia benar-benar paham. Yang dia hadapi bukan cuma kutukan. Bukan cuma susuk. Tapi sesuatu yang hidup. Sesuatu yang lapar. Dan sekarang, mulai menagih apa yang jadi haknya. Sejak malam itu, Rika nggak pernah datang kerja lagi. Dia matiin HP, ngurung diri di kamar kos, dan mutusin buat berhenti dari semua itu. Nggak ada lagi lampu karaoke, nggak ada lagi tamu, nggak ada lagi dunia malam yang selama ini jadi tempat dia bertahan hidup. Awalnya, dia pikir itu keputusan yang tepat. Dia bangun pagi tanpa harus dandan tebal. Nggak ada suara musik keras. Nggak ada tatapan-tatapan aneh dari orang lain. Semuanya terasa lebih tenang. Tapi ternyata, ketenangan itu cuma sebentar.
Hari pertama, dia masih bisa nahan. Bisikan itu muncul, tapi pelan. Hari kedua, mulai lebih sering. Hari ketiga, semuanya berubah. Rika lagi duduk di depan cermin kecil di kamarnya, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat tanpa makeup. Dia lagi coba nenangin diri, narik napas pelan-pelan. Tapi tiba-tiba, dia ngelihat sesuatu di cermin. Di belakangnya, Rika langsung berhenti gerak. Pantulan di cermin itu nunjukin sosok hitam berdiri di pojok kamar. Tinggi. Diam. Gak jelas bentuknya, tapi cukup buat bikin darah Rika serasa berhenti. Rika langsung nengok ke belakang. Gak ada apa-apa. Kosong. Dia balik lagi ke cermin. Sosok itu masih ada. Lebih dekat sekarang. Rika langsung berdiri, kursinya jatuh ke belakang. Siapa itu? Suaranya gemetar. Gak ada jawaban. Tapi bayangan itu pelan-pelan kayak bergerak. Dan bersamaan dengan itu, suara itu muncul lagi. Lapar. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih dekat. Lebih nyata. Rika langsung nutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Kenapa berhenti? Kasih lagi? Rika jatuh ke lantai, napasnya gak karuan. Gue gak mau lagi, dia nangis. Tapi suara itu cuma ketawa pelan. Suara yang bukan suara manusia. Hari-hari berikutnya jadi mimpi buruk yang gak ada jeda. Setiap malam, Rika hampir gak bisa tidur. Begitu dia merem, bayangan hitam itu muncul. Kadang di sudut kamar, kadang di dekat pintu, bahkan kadang di atas tubuhnya. Dan setiap kali itu terjadi, tubuh Rika langsung panas. Panas yang sama kayak waktu ritual. Dan rasa itu makin lama makin menyakitkan. Kayak ada sesuatu di dalam dirinya yang ngamuk. Suatu malam, dia bangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya berkeringat, padahal kipas nyala kencang. Dia ngerasa ada yang aneh di tangannya. Pelan-pelan, dia ngangkat tangannya ke depan. Dan dia lihat, urat-uratnya terlihat lebih jelas. Bergerak. Kayak ada sesuatu yang merayap di dalamnya. Enggak. Rika langsung ngegaruk tangannya sendiri. Kulitnya merah, bahkan sampai lecet. Tapi rasa itu nggak hilang. Keluar, bisiknya panik. Tapi sesuatu itu nggak keluar. Justru bergerak naik. Ke lengan. Ke bahu. Dan berhenti di leher. Rika langsung lari ke cermin. Dan di situ, dia lihat dengan jelas. Di bawah kulit lehernya, ada sesuatu yang bergerak. Bukan bayangan. Bukan halusinasi. Tapi nyata. Kayak benda kecil, hidup. Rika langsung jatuh terduduk. Air matanya ngalir tanpa henti. Sekarang dia tahu. Ini gak akan berhenti. Gak peduli dia kabur sejauh apa. Gak peduli dia berhenti kerja. Sesuatu itu udah ada di dalam dirinya. Dan dia mulai kehilangan kendali. Beberapa kali, dia bahkan gak sadar apa yang dia lakuin. Pernah satu malam, dia bangun di luar kamar. Berdiri di depan pintu kos, tanpa ingat gimana dia bisa sampai situ. Tangannya udah pegang gagang pintu. Seolah-olah dia mau keluar, cari sesuatu. Atau seseorang. Rika langsung mundur ketakutan. Gue harus berhentiin ini, katanya sambil nangis. Dan satu-satunya orang yang dia pikir bisa bantu. Cuma satu. Dukun itu. Malam itu juga, dengan tubuh gemetar, Rika nekat balik ke tempat itu. Jalanan terasa lebih gelap dari sebelumnya. Angin malam dingin, tapi tubuhnya tetap panas. Begitu sampai di rumah itu, pintu langsung kebuka. Seolah-olah, dia udah ditunggu. Perempuan tua itu duduk di tempat yang sama. Tatapannya langsung ke Rika. Kamu balik lagi, katanya pelan. Rika langsung jatuh berlutut. Tolong, cabut, gue gak kuat, suaranya hancur. Perempuan itu cuma diam beberapa detik. Lalu, dia ketawa pelan. Ketawa yang bikin bulu kuduk berdiri semua. Cabut, katanya pelan. Kamu pikir ini aksesoris? Rika nangis. Gue gak mau lagi, banyak yang mati, gue takut.
Perempuan itu berdiri pelan, lalu jalan mendekat. Yang kamu pasang itu bukan benda mati. Rika langsung membeku. Perempuan itu menunduk, wajahnya dekat banget. Itu makhluk. Jantung Rika serasa berhenti. Dia hidup. Dia makan. Dan sekarang, dia ada di dalam kamu. Air mata Rika makin deras. Terus, gimana cara berhentinya? Perempuan itu senyum tipis. Nggak bisa. Satu kata itu, cukup buat ngeruntuhin semuanya. Rika langsung lemas. Kalau kamu berhenti ngasih dia makan, lanjut perempuan itu pelan, dia yang bakal makan kamu. Rika langsung nutup mulutnya, nahan teriak. Bayangan semua rasa sakit itu langsung muncul di kepalanya. Panas. Gerakan di dalam tubuh. Bisikan. Jadi selama ini, Rika gemetar. Perempuan itu mengangguk pelan. Semua yang dekat sama kamu, jadi makanannya. Rika langsung jatuh terduduk. Dunia serasa runtuh. Lo, jahat, bisiknya lemah. Perempuan itu cuma ketawa kecil. Kamu yang datang sendiri. Sunyi. Gak ada lagi yang bisa Rika bantah. Dia sekarang ngerti semuanya. Gak ada jalan mudah. Gak ada solusi sederhana. Yang ada cuma dua pilihan. Terus kasih makan, atau mati. Dan di dalam tubuhnya, sesuatu itu bergerak lagi. Lebih kuat. Lebih lapar. Seolah tahu, waktunya makin dekat. Rika pulang dari rumah dukun itu dengan langkah kosong. Kakinya jalan, tapi pikirannya kayak udah hancur. Kata-kata perempuan tua itu terus muter di kepalanya. Gak berhenti, gak kasih jeda. Kalau kamu berhenti ngasih dia makan, dia yang bakal makan kamu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rika benar-benar ngerasa sendirian. Bukan sekadar sepi, tapi sendirian dalam arti yang paling dalam. Gak ada yang bisa nolong. Gak ada yang ngerti. Dia duduk di lantai kamarnya, punggungnya nyandar ke dinding, lampu mati. Hanya cahaya dari luar yang masuk sedikit lewat jendela. Tangannya gemetar. Gue harus gimana? Bisiknya pelan. Di satu sisi, dia tahu kalau dia balik kerja, itu artinya dia sadar akan bikin orang lain jadi korban. Orang-orang yang mungkin gak tahu apa-apa. Tapi di sisi lain, kalau dia berhenti, dia sendiri yang bakal jadi korban. Dan rasa itu mulai datang lagi. Panas. Pelan, tapi pasti. Dari dalam perutnya, naik ke dada. Rika langsung ngeremas bajunya. Udah, jangan sekarang, katanya lirih. Tapi sesuatu di dalam dirinya nggak peduli. Gerakan itu makin jelas. Lebih kasar. Lebih liar. Dan suara itu muncul lagi. Lapar. Rika langsung nangis. Gue nggak mau lagi. Kasih. Suara itu sekarang bukan cuma bisikan, tapi perintah. Dan bersamaan dengan itu, bayangan hitam muncul lagi di sudut kamar. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih padat. Lebih nyata. Sosok itu berdiri diam, tapi kehadirannya berat banget. Seolah memenuhi seluruh ruangan. Rika nengok ke arah cermin. Dan dia lihat sesuatu yang bikin napasnya berhenti. Di pantulan cermin, bayangan hitam itu nggak berdiri di sudut, tapi tepat di belakangnya. Dekat banget. Seolah nempel. Rika langsung merangkak menjauh, napasnya kacau. Pergi dari gue, teriaknya panik. Tapi bayangan itu nggak hilang. Malah, perlahan, dia ngerasa tubuhnya mulai bergerak sendiri. Tangannya terangkat pelan. Kakinya berdiri. Padahal dia nggak mau. Nggak. Rika berusaha nahan, tapi nggak kuat. Tubuhnya seperti ditarik. Didorong. Dipaksa. Dia jalan ke arah pintu. Tangannya pegang gagang. Dan saat itu, dia sadar. Sesuatu di dalam dirinya lagi nyuruh dia keluar. Cari orang. Cari makanan. Rika langsung nangis histeris. Gue gak mau jadi kayak gini. Dengan sisa tenaga yang dia punya, dia nahan tubuhnya sendiri.
Dia jatuh ke lantai, nahan pintu supaya nggak kebuka. Butuh waktu lama sampai akhirnya dorongan itu berhenti. Rika tergeletak di lantai, napasnya hampir habis. Dan di saat itu, dia ngerti satu hal. Kalau dia biarin ini terus, dia bukan cuma kehilangan orang lain, tapi dia juga bakal kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, dengan sisa keberanian yang dia punya, Rika mutusin sesuatu. Kalau memang harus ada yang jadi korban, biar dia sendiri, bukan orang lain lagi. Dia langsung berdiri, tubuhnya masih gemetar. Tujuannya jelas. Balik ke rumah itu. Untuk terakhir kalinya. Malam semakin gelap waktu Rika sampai di sana. Kali ini, angin terasa lebih dingin, dan suasana lebih berat. Pintu terbuka seperti biasa. Perempuan tua itu udah nunggu. "Kamu datang lagi," katanya pelan. Rika langsung bicara, suaranya tegas walau gemetar. "Gue mau lepasin." Perempuan itu diam sebentar. Lalu, senyum tipis muncul di wajahnya. "Kamu siap bayar harganya?" Rika nelen ludah. Air matanya jatuh lagi. "Iya." Ritual dimulai lagi. Tapi kali ini, beda. Lingkaran di lantai lebih besar. Lilin lebih banyak. Bau kemenyan lebih menyengat sampai bikin sesak. Rika duduk di tengah, tubuhnya tegang. Perempuan itu mulai baca mantra, lebih cepat, lebih keras dari sebelumnya. Udara berubah. Berat. Dingin, tapi juga panas di saat yang sama. Dan tiba-tiba, rasa itu datang. Lebih sakit dari sebelumnya. Lebih dalam. Rika langsung menjerit. "Ah." Tubuhnya kejang. Dia ngerasa sesuatu di dalam dirinya bergerak liar, seolah nggak mau keluar. Kayak makhluk yang lagi dilawan. "Keluar," bisik perempuan itu dengan suara berat. Rika ngerasa dadanya sesak. Napasnya susah. Seolah ada yang nyangkut di dalam. Dan di saat itu, bayangan hitam muncul lagi. Tapi kali ini, bukan cuma di cermin. Dia muncul di depan Rika. Bentuknya lebih jelas. Tinggi, kurus, dengan wajah yang gak sepenuhnya terlihat, tapi cukup buat bikin Rika ngerasa takut yang gak pernah dia rasain sebelumnya. Makhluk itu mendekat. Dan Rika bisa ngerasain, itu yang selama ini ada di dalam dirinya. "Punya aku," suara itu keluar, tapi bukan dari mulut makhluk itu. Dari dalam kepala Rika. "Nggak!" Rika teriak. Tubuhnya makin kejang. Rasa sakitnya nggak masuk akal. Seolah tubuhnya lagi ditarik dari dua arah. Satu mau keluar. Satu lagi, nahan. Perempuan tua itu teriak, "Pilih!" Sekarang, Rika nangis. Di depannya, makhluk itu makin dekat. Tangannya yang hitam panjang hampir nyentuh wajah Rika. "Kalau kamu lepas, kamu mati," kata perempuan itu. "Kalau enggak, dia tetap di dalam kamu." Rika gemetar. Air matanya nggak berhenti. Dia ingat semua orang yang udah jadi korban. Dia ingat ibunya. Dia ingat dirinya sendiri, sebelum semua ini. Dan di detik itu, dia akhirnya milih. "Ambil gue aja," bisiknya lemah. Suasana langsung berubah. Makhluk itu berhenti. Lalu, senyum. Rika ngerasa tubuhnya tiba-tiba ringan. Dan dalam satu tarikan napas terakhir, dia ngerasa sesuatu keluar dari dalam dirinya. Dengan paksa. Dengan sakit yang gak bisa dijelasin. Lalu, hening. Lilin padam satu persatu. Ruangan jadi gelap. Dan semuanya berhenti. Keesokan paginya, rumah itu kosong. Gak ada perempuan tua. Gak ada lingkaran ritual. Gak ada jejak apapun. Seolah-olah, semua itu gak pernah ada. Beberapa hari kemudian, tempat karaoke itu tetap buka seperti biasa. Lampu warna-warni masih berkedip. Musik masih keras. Dan di ruang Elsie, ada wajah baru. Seorang gadis muda, cantik, dengan tatapan yang aneh. Siska duduk di sampingnya, senyum pelan. "Baru ya?" tanyanya. Gadis itu ngangguk.
Aku mau kerja di sini. Siska senyum lebih lebar. Ikut gue nanti ya. Gue kenalin ke seseorang. Di sudut ruangan, cermin besar memantulkan bayangan mereka. Dan untuk sesaat, di belakang gadis itu, terlihat bayangan hitam berdiri diam. Menunggu. Lapar. Dan siap menjerat korban berikutnya.